Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Muhammad Ridho Alifa, notar 2201268, kelas TD211. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan sistem kemudi dan power steering, di mana ini adalah merupakan mata kuliah dari eh, teknik sarana jalan raya dengan dosen pengampu Pak Fadil Rozak. Perlu diketahui, terkait dengan sistem kemudi, tentu kita sudah tidak asing dengan hal ini. Di mana perlu diketahui, sistem kemudi berfungsi untuk mengatur arah kendaraan dengan cara membelokkan roda ke depan. Dengan sistem kemudi yang digunakan tergantung pada model mobil dan pada saat sekarang digunakan tipe reticula timbal dan rack and pinion. Serta biasanya tipe ini berfungsi untuk mobil penumpang. Perlu diketahui pada gambar di samping itu merupakan salah satu contoh kemudi tipe resuscitating valve, di mana bila roda kemudi diputar, steering column akan meneruskan tenaga putarnya ke steering gear, sehingga steering gear memperbesar tenaga putar ini sehingga menghasilkan momen yang lebih besar untuk menggerakkan roda depan melalui steering lingkar. Nah, pada gambar di samping, kita memiliki 4 bagian utama, steering wheel, steering column, steering gear, dan juga steering lingkar. Di mana pada steering column ini akan mengeluarkan sebuah tenaga yang disalurkan ke steering gear, dan steering gear ini akan memberikan tenaga yang lebih besar terkait dengan tenaga putar sehingga menghasilkan momen yang lebih besar sehingga steering lingkar bisa menghasilkan gerakan roda depan, entah belok kanan ataupun belok kiri. Tipe sistem kemudi yang digunakan tergantung pada model mobil, di mana sistem pemindah daya dan suspensinya, apakah itu mobil penumpang dan seterusnya. Pada saat ini khususnya mobil penumpang tadi setelah saya singgung bahwasanya tipe yang sering digunakan adalah rack and pinion dan juga recirculating valve. Nah, untuk bagian-bagian utama dari sistem kemudi itu ada steering column, steering gear, dan juga steering linkage. Perlu kita ketahui bahwasanya steering column ini merupakan mekanisme penyerap energi yang menyerap gaya dorong dari pengemudi saat terjadi tabrakan. Terdiri dari main-shaft dan column tube. Steering column ini dipasang pada bodi melalui bracket dan terdapat sistem kontrol kemudi. Nah, perlu diketahui bahwasanya steering column yang terdiri dari main-shaft ini akan meneruskan putaran roda kemudi ke steering gear dan column tube yang mengikat main-shaft ke bodi, di mana ujung atas dari main-shaft dibuat meruncing dan bergerigi, serta roda kemudi diikatkan di tempat tersebut dengan sebuah mur. Di samping mekanisme penyerap energi pada steering column kendaraan tertentu terdapat sistem kontrol kemudi, di mana misalnya mekanisme steering lock untuk mengunci main-shaft, mekanisme tilt steering untuk memungkinkan pengemudi menyetel posisi vertikal roda kemudi, dan telescopic steering untuk mengatur panjang main-shaft agar diperoleh posisi yang sesuai dan sebagainya. Nah, untuk bagian penting yang perlu kita note adalah bila melepas roda kemudi, main-shaft jangan dipukul dengan palu karena dapat menyebabkan pinnya patah, dan gunakanlah SST untuk melepas roda kemudi. Pada gambar ini, pada PowerPoint ini ada 3 gambar di mana ada tilt steering, telescopic steering, dan juga mekanisme sistem kemudi itu sendiri. Nah, perlu diketahui untuk tilt steering tadi itu untuk memungkinkan pengemudi menyetel posisi vertikal roda kemudi, sedangkan telescopic steering itu berfungsi untuk mengatur panjang main-shaft agar diperoleh posisi yang sesuai dan sebagainya. Nah, inilah mekanisme penyerap energi steering column, di mana di sini ada steering main-shaft, kemudian ada column tube, dan juga ada breakaway bracket, kemudian ada body, ada bending bracket, ada plastic pin, dan juga steering main-shaft. Nah, itu tadi yang disinggung di awal bahwasannya eh, untuk steering gear dan juga column tube itu dipasangkan ke bodi mobil melalui bracket atau bending bracket itu sendiri. Kemudian sedangkan steering gear, steering gear sendiri tidak saja berfungsi untuk mengarahkan roda depan, tapi juga sebagai gigi reduksi untuk meningkatkan momen agar kemudi menjadi ringan. Diperlukan perbandingan steering gear untuk jumlah menemukan kemudi yang paling ringan untuk digunakan pada sistem kemudi. Karena perlu diketahui bahwasanya untuk perbandingan reduksi tersebut atau disebutkan dengan perbandingan steering gear, biasanya itu perbandingannya adalah 18 sampai 20 banding 1.
Di mana jika semakin besar, itu akan menyebabkan kemudi menjadi semakin ringan. Namun dengan jumlah putaran yang semakin bertambah banyak untuk sudut belok yang sama. Untuk tipe dari steering gear ini sendiri, ada dua tipe, yakni yang sering digunakan pada saat sekarang, ialah recirculating ball dan rack and pinion. Nah, pada tipe recirculating ball ini, itu berfungsi sebagai biasanya digunakan untuk mobil penumpang dengan ukuran sedang sampai besar dan mobil komersil. Sedangkan rack and pinion itu berfungsi untuk mobil penumpang dengan ukuran kecil sampai dengan sedang. Nah, perlu diketahui untuk perbandingan tadi untuk tipe recirculating ball atau yang pertama itu ialah jumlah putaran roda kemudi dibagi dengan jumlah gerakan fitment arm. Sedangkan rack and pinion itu adalah jumlah putaran roda kemudi dibagi dengan besarnya sudut belok roda depan dengan satuan derajat. Sedangkan yang ketiga adalah steering linked. Steering linked terdiri dari rod and arm yang meneruskan tenaga gerak dari steering gear ke roda depan. Walaupun mobil bergerak naik dan turun, gerakan roda kemudi terus harus diteruskan ke roda samping dengan akurat. Di mana biasanya ada beberapa tipe steering linked dan konstruksi joint yang dirancang untuk tujuan tersebut. Tapi saat ini saya akan membahas hanya dua, untuk suspensi rigid dan juga suspensi independen. Pada gambar di PowerPoint kita bisa melihat yaitu steering linked suspensi rigid, di mana di situ ada terdiri dari pitman arm, drag link, knuckle arm, T-rod, and T-rod end, serta T-rod ini mempunyai pipa yang mampu menyetel panjangnya rod. Sedangkan pada suspensi independen, pada tipe ini terdapat sepasang T-rod yang disambungkan dengan relay rod pada tipe rack and pinion, di mana berfungsi sebagai relay rod dengan adanya pipa yang dipasang di antara T-rod dan T-rod end untuk menyetel panjangnya rod. Nah, pada selanjutnya kita akan menyaksikan video tentang sistem mekanika dari cara kerja sistem kemudi itu sendiri. Nah, ketika kita belajar mengemudi, nah kita harus mengontrol kemudi yang agak sulit. Dan ada beberapa ilmu fisika yang bisa kita pelajari di dalam sistem kemudi ini. Nah, pada video ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana kita membutuhkan sistem kemudi dan bagaimana cara kerjanya. Nah, hal yang menakjubkan dari roda depan yang dimiringkan, nah itu akan membawakan mobil tersebut berbelok jika roda depan itu berbelok atau dimiringkan. Tapi mengapa tidak akan berjalan lurus setelah roda itu dimiringkan? Nah, inilah yang namanya fisika roda yang telah ditemukan pada zaman dahulu. Di mana dalam sebuah roda yang bergerak sempurna, kecepatan roda itu sama dengan nol. Akan memastikan tidak akan terjadinya slip antara roda dengan jalan tersebut. Nah, kemudian roda bergerak dengan searah seputar dengan kecepatan rotasi atas dengan juga kecepatan rotasi bawah. Kita bisa memakai prinsip sederhana roda bergulir. Pada kasus hipotetisnya, kita bisa memeriksa kecepatan roda terhadap putaran roda ini. Ada yang namanya kecepatan rotasi dan kecepatan translasi yang bekerja sama pada sistem kemudi di sistem roda ini sendiri, yang tidak akan menyebabkan tergelincirnya dari ban tersebut. Kita harus memastikan kecepatan translasi itu juga berbelok, dan akan terjadi jika semua kendaraan berbelok dan terfokus pada titik pusat tertentu. Nah, pada gambar ini kita melihat adanya kecepatan translasi ke depan dan kecepatan
rotasi ke belakang dengan satu catatan utama bahwa harus garis tegak lurus dari roda depan harus bertumpu atau bertemu pada titik satu yang sama dengan disebut dengan prinsip kemudi. Nah, untuk kemudi yang sempurna, roda kiri dan kanan harus berputar pada sudut yang berbeda. Nah, untuk itulah sistem kemudi itu diciptakan dengan mekanisme rack and pinion. Kita bisa lihat steering wheel yang dipegang oleh pengemudi, di mana ada rack. Rack ini dibatasi hanya bergerak pada garis lurus. Dan pinion yang berasal dari kemudi itu akan menyebabkan bisanya mobil itu melakukan rem. Nah, untuk lengan kemudi itu ada dan bisa dibatasi dengan sumbu, dengan adanya batalan roll dan memastikan ban hanya bisa berbelok. Tirot juga menghubungkan lengan pengemudi ke yang namanya pinion tadi. Nah, bisa kita amati apa yang terjadi ketika rek bergerak, di mana roda kiri dan kanan berputar pada sudut yang sama. Dan kita mengikuti titik pertemuan, kita bisa melihat bahwasanya di sini pada satu titik pusat yang sama. Mana di catatannya adalah roda depan harus berbelok. Dan itulah penyebabnya kendaraan berbelok tanpa tergelincir. Nah, untuk power steering sendiri, perlu diketahui bahwasanya power steering memiliki sebuah booster hidraulis di bagian tengah mekanisme kemudi agar kemudi bisa menjadi lebih ringan. Dalam keadaan normal, beratnya itu bisa mencapai 2-4 kg. Sistem ini direncanakan untuk mengurangi usaha pengemudian bila kendaraan bergerak pada putaran rendah dan menyesuaikan pada tingkat tertentu bila kendaraan bergerak mulai kecepatan medium sampai kecepatan tinggi. Nah, untuk tipe dari power steering itu ada dua, yang ini tipe integral, di mana tipe integral ini sesuai dengan namanya, control valve dan power piston terletak di dalam gearbox. Sedangkan tipe gear yang dipakai ialah recirculating valve, di mana diperlihatkan, di mana pada gambar integral itu diperlihatkan diperlihatkan bahwasanya mekanisme sistem power steering tipe integral. Adanya bagian utama dari tangki reservoir yang terisi dengan fluida. Adanya fan pump yang membangkitkan tenaga hidrolisis. Kemudian ada gearbox yang berisi dengan control valve. Kemudian ada power piston dan steering gear. Serta pipa-pipa yang mengalirkan fluida dan selang-selang fleksibel. Sedangkan tipe yang kedua adalah tipe rack and pinion. Power steering tipe ini control valve-nya termasuk di dalam gearing housing dan power piston terpisah di dalam power cylinder, di mana hampir sama dengan mekanismenya dari tipe integral. Kita bisa lihat di gambar samping terkait dengan rack and pinion. Kemudian ada fan pump. Nah, pada gambar di sini fan pump, pada bagian atas pompa terdapat reservoir yang selalu terisi dengan fluida khusus. Jadi di dalam reservoir tank ini selalu terisi dengan fluida khusus dan permukaan fluida harus selalu diperiksa secara teratur untuk bertujuan bila seseorang memeriksa tinggi permukaan fluida dan pengecekan kondisi fluida perlu dilakukan termasuk temperatur fluida dengan adanya gelembung atau fluida menjadi keruh. Nah, berikut ada video dari sistem cara kerja power steering.
Nah, kemudian pada video yang selanjutnya kita membicarakan tentang sistem power steering, di mana eh, pada sistem powering powering ini ada yang namanya unit control elektronik yang di mana torsi diberikan oleh pengemudi berisi tentang sudut kemudi dan juga kecepatan steering wheel dan kecepatan kendaraan dan memutuskan torsi yang tepat untuk diberikan, di mana sensor berbasis efek Hall digunakan untuk mengatur batang torsi tersebut. Dengan adanya bantuan tenaga motor, maka rotasi pemudi itu akan lebih mudah. Nah, pada kasus kegagalan motor, kita menyadari sebuah fakta bahwasanya dapat merubah roda gigi cacing, tidak dapat mengubah skrup cacing. Dengan berarti bahwasanya jika motor gagal, maka setir kemudi akan terhalang dengan adanya kendala drive chasing. Nah, untuk mengatasi masalah ini, roda kemudi tidak pernah terhubung langsung ke roda gigi chasing, tapi melewati satu set roda gigi yang roda gigi reduksi. Nah, output diambil dari carrier dan roda chasing juga memiliki roda chasing sendiri yang memiliki putaran tersendiri. Dengan daya dari roda gigi ring itu akan mudah dipindahkan. Tapi kita bisa melihat rotasi manual pengemudi yang akan disampaikan ke eh, gigi rod. Nah, itulah tadi sistem cara kerja dari sistem kemudi dan juga power steering yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.